Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan hazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Puan dan Ganjar, gagal Nyapres 2024. Jika KPK buktikan ini. Tenda Besar, Jakarta, kasus korupsi mega proyek IKTP kembali dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, setelah sekian lama mengendap. Hal itu ditandai dengan adanya pelimpahan berkas dua tersangka IKTP ke Kejaksaan oleh KPK pada Selasa tanggal 14 Juni tahun 2022. Korupsi mega proyek IKTP kembali diungkap usai KPK melimpahkan berkas dakwaan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI PNRI, sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edy Wijaya dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi. Isnu Edy Wijaya dan Husni Fahmi telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus tahun 2019. Isnu dan Husni ditetapkan sebagai tersangka berbarengan dengan anggota DPR dari Hanura, Miriam S. Haryani dan Dirut PT Sandipala Arta Putra, Paulus Thanos. Sementara itu Paulus Thanos saat ini berada di Singapura. Adapun Miriam S. sudah menjalani vonis 5 tahun dalam kasus keterangan palsu. Setelah 2 tahun bebas berkeliaran menghirup udara segar usai ditetapkan tersangka, akhirnya pada tanggal 3 Februari tahun 2022, Isnu dan Husni ditahan oleh KPK. Dan 4 bulan berikutnya, barulah KPK merampungkan berkas keduanya. Dan kini sudah dikirim ke Kejaksaan untuk segera disidang. Hal itu disampaikan oleh Pit Jubir KPK Ali Fikri, Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Jaksa KPK siap buktikan perkara lanjutan pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional IKTP, papar Ali. Ali juga menyampaikan bahwa tim Jaksa Penuntut Umum KPK tengah menunggu jadwal sidang perdana dengan pembacaan surat dakwaan. Tim jaksa berikutnya menunggu diterbitkannya penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pertama yaitu pembacaan surat dakwaan, sambung Ali. Diketahui bahwa KPK telah menjerat 7 orang dalam kasus korupsi IKTP yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah itu. Ketujuh orang tersebut sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas proyek dengan total nilai 5,9 triliun rupiah tersebut. 7 orang tersebut adalah 2 mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto yang masing-masing divonis 15 tahun penjara. Namun dalam perjalanannya, menyunat vonis Irman dan Sugiharto. Hukuman Irman dipotong dari 15 tahun menjadi 12 tahun. Sementara Sugiharto dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Kemudian keduanya menyeret, politisi Golkar sekaligus Ketua DPR RI saat itu, Setia Novanto yang akhirnya divonis 15 tahun penjara. Selanjutnya, yang telah mendapatkan jatah hukumannya adalah pengusaha Andi Narogong yang divonis 13 tahun penjara, dan Anang Sugiana Sudiharjo dengan yang divonis 6 tahun penjara. Berikutnya dari ketujuh yang telah dihukum adalah Irvanto Hendra Pambudi dan Madeoka Masagung masing-masing 10 tahun penjara. Berikutnya kembali politikus Partai Golkar Markus Nari yang divonis 8 tahun penjara dalam tingkat kasasi. Dalam kasus mega proyek tersebut mantan Ketua DPR Setia Novanto atau lebih dikenal dengan Setnov juga menyebut sejumlah nama antara lain Pramono Anung, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, yang saat ini duduk sebagai Gubernur Jawa Tengah, juga turut kecipratan duit proyek IKTP berujung korupsi. Ganjar saat itu duduk sebagai pimpinan Komisi 2 DPR. Setnov menyebut 3 politikus PDIP itu turut menerima uang korupsi mega proyek IKTP bersama pimpinan Komisi 2 lainnya, Hairuman Harahap. Hal itu Setnov sampaikan dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis tanggal 22 Maret tahun 2018. Untuk Komisi 2 Pak Hairuman sejumlah $500.000 dan untuk Ganjar sudah dipotong oleh Hairuman, kata Setnov tanpa menyebut berapa nominal pasti yang diterima Ganjar. Selain Hairuman dan Ganjar Setnov juga menyebut mantan pimpinan Badan Anggaran, Banggar, DPR yaitu Melkias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, dan Oli Dondokambe turut mendapat jatah sebesar $500.000 dari proyek pengadaan IKTP itu.
Setnov mengatakan bahwa dirinya mendapat laporan dari Andi Agustinus alias Andi Narogong mengenai uang untuk Mekeng, Tamsil, dan Oli diserahkan oleh keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi. Untuk kepentingan pimpinan Banggar sudah disampaikan juga ke Melchias Mekeng $500.000, Tamsil Linrung $500.000, Oli Dondokambe $500.000, diantaranya melalui Irvanto, kata Setnov. Setnov sempat meragukan laporan Andi Narogong terkait penyerahan uang kepada anggota dewan tersebut di atas. Atas keraguan tersebut dirinya pun mengonfirmasi langsung kepada Hairuman dan dibenarkan kata politikus Golkar itu. Saya terus terang saja Andi sampaikan waktu itu agak ragu. Tapi pada suatu hari saya ketemu Hairuman. Betul enggak penerimaan dari Andi? Ya sudah diselesaikan $200.000. Terus Ganjar, ada untuk Ganjar. Ini yang disampaikan ke saya, tutur Setnov. Mereka-mereka yang diduga menerima uang rampokan mega proyek IKTP dengan nominal yang fantastis ialah Melchias Marcus Mekeng menerima $1,4 juta, Oli Dondokambe $1,2 juta, Tamsil Linrung $700.000, Hairuman $584.000 dan 26 miliar rupiah, serta Ganjar $520.000, Puan Maharani $500.000 dan Pramono Anung $500.000. Namun, mereka telah membantah menerima uang dari proyek IKTP saat dihadirkan dalam sidang sebelumnya. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.